Koordinasi Nasional Pengawasan Internal Pemerintah tahun 2017 di Istana Negara, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya disiplin dan pengawasan dalam penggunaan anggaran negara. Presiden bahkan memberikan tempat khusus bagi KPK. Baru membuka dengan salam, Presiden memberikan perhatian penuh kepada pimpinan KPK Alexander Marwata yang duduk di barisan tengah untuk maju ke depan sejajar dengan para Menteri Kabinet Kerja. Sebelum saya memulai sambutan ini, saya minta satu kursi lagi. Saya lihat tadi pimpinan KPK, Pak Alex, silakan ke depan, Pak. Jangan diberikan kursi di belakang, harus di depan. Silakan. Kursinya jangan beda, kursinya sama saja yang ini ya, tapi di depan. Ya. Dalam acara yang dihadiri Kepala BPK, jajaran Menteri hingga Kepala Daerah ini, Presiden menekankan pengawasan dan penggunaan anggaran jadi sorotan utama. Pusing semua nanti Pak Bupati, Bu Bupati pusing semua. Desanya juga pusing buat laporan-laporan seperti itu. Ini yang menyebabkan kita lambang ya di sini. Kali-kali saya sampaikan, sekarang itu bukan negara kuat mengalahkan negara lemah, tidak. Bukan negara besar mengalahkan negara kecil, bukan. Tapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Menyambut baik instruksi Presiden, Komisioner KPK Alexander Marwata menjelaskan, KPK sudah menerima banyak laporan masyarakat terkait indikasi penyelewengan dana desa. Maka perlu dibuat mekanisme sanksi khusus bagi kepala desa. Nah, kita melihat bahwa dana-dana desa itu dari berbagai laporan, KPK juga menerima pengaduan dari Makassar. Banyak sekali penyimpangan dana desa itu. Kita ingin memberdayakan APIP itu supaya ya tadi mengawal dana desa. Rakornas Pengawasan Internal Pemerintah merupakan rapat koordinasi tahunan yang diselenggarakan pemerintah pusat. Harapannya setiap pihak mendukung dan berkomitmen meningkatkan peran aparat pengawasan internal pemerintah dalam mengawasi akuntabilitas, pengelolaan keuangan, dan pembangunan nasional. Dari Jakarta, Rosalin Asmarantika, Syadam Arrahman, Metro TV. Indonesia untuk Malaysia, Rusdi Kirana hari ini resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Pemilik salah satu perusahaan maskapai terbesar di Indonesia dan One Team Press itu berjanji akan fokus mengurai persoalan tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Usai prosesi pelantikan di Istana, Rusdi Kirana menjelaskan program kerjanya sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Malaysia. Menurutnya Malaysia merupakan salah satu negara dengan jumlah tenaga kerja Indonesia terbanyak. Kondisi ini diikuti dengan sejumlah persoalan. Salah satu masalah yang menjadi fokus utama untuk dituntaskan adalah soal perlindungan TKI. Rudi mengaku akan bekerja sama dengan pemerintah Malaysia untuk mengupayakan perlindungan maksimal bagi TKI di Malaysia. Selain Rusdi Kirana sebagai Dubes RI untuk Malaysia, Presiden Jokowi juga melantik 5 duta besar lainnya sebagai lanjutan dari pelantikan 23 nama duta besar yang telah dipilih oleh Presiden. Untuk pelindungan hukum, otomatis kita harus bekerja sama dengan pihak Malaysia. Di situ kita juga harus berusaha memberikan perlindungan yang maksimal kepada mereka. Kira gitu. Tergantung case by case ya. Yang ilegal kita kembali, mereka sudah di sana, ya kita bisa mengerti kenapa mereka di sana, dan kita coba masukkan mereka ke sekolah balai latihan kita. Kita coba memasukkan balai latihan kita dengan harapkan mereka bisa kembali ke Indonesia, dan ke Indonesia kita pastikan mereka punya usaha yaitu UKM. Bersama tokoh lintas agama, Surya Paloh menilai langkah tersebut efektif untuk memperkuat semangat kebangsaan dan persatuan di Indonesia. Ia juga meminta seluruh elemen masyarakat termasuk partai politik untuk ambil bagian dalam merawat keberagaman di negara kesatuan Republik Indonesia. Amat sangat. Saya pikir amat sangat. Karena forumnya adalah dialog, ya, berkomunikasi, tukar pikiran, sharing the idea. Saya pikir bagus lah itu. Terkait keberagaman di antara ini kan sempat terusik ya Pak, kalau dari Pak? Ya jelas harus memberikan penyadaran yang sungguh-sungguh dengan ekstra kerja keras ya. Karena tidak ada sebenarnya yang bisa memetik keuntungan apapun sepanjang itu diniatkan atas kehadiran kita yang sayang pada negeri ini. Kecuali kita sudah tidak sayang.
Kita tidak menyintai negeri kita sendiri, kita tidak mau bangsa kita menjadi bangsa yang kuat, kokoh, bisa lebih maju daripada keberadaan kita hari ini dibandingkan dengan kemajuan yang sudah dicapai oleh bangsa-bangsa lain. Ya kita harus bangkit bersama. Nah, salah satu masalah yang kita hadapin sekarang ini adalah ketika terjadi salah pemahaman dan pengertian hingga membuang energi yang banyak dan percuma dengan hal yang berpolemik di antara kita satu sama lain karena faktor terus terang saja saling curiga mencurigain. Jadi tidak bagus semangatnya. Indonesia ini kan kita harus bangun dengan spirit. Kita punya kelemahan loh, tapi ini kelemahan kita sendiri loh, kelemahan kita. Kemenristek Dikti bekerjasama menangkal radikalisme yang berkembang di kalangan perguruan tinggi. Melalui upaya pengawasan, komunikasi, serta pembinaan, paham anti Pancasila di perguruan tinggi ditargetkan bisa dihilangkan. Bertempat di gedung Kemenristek Dikti Senayan, Jakarta Selatan pada Rabu malam, Menko Polhukam Wiranto dan Menristek Dikti Muhammad Nasir menggelar rapat koordinasi bersama seluruh rektor dari perguruan tinggi negeri maupun swasta se-Indonesia. Pokok bahasan yang menjadi fokus adalah terkait penangkalan dan sikap terhadap paham radikalisme anti Pancasila. Melalui pertemuan ini, Menristek Dikti Muhammad Nasir meminta para rektor untuk melakukan pemetaan masing-masing kampus agar langkah pemberantasan paham radikalisme anti Pancasila tepat sasaran. Pertemuan ini menjadi langkah lanjutan pencegahan berkembangnya paham radikalisme anti Pancasila. Menjadikan pintu gerbang pada anak-anak Indonesia untuk masa depan yang lebih baik. Jadi jangan sampai terjangkiti tentang primordialisme, yaitu sekelompok orang yang memanfaatkan. Langkah yang kami lakukan, kami sudah siapkan, yaitu kampus wajib melakukan namanya bela negara dan wawasan kebangsaan. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan, yaitu bagaimana pedoman yang harus kita buat tentang bela negara dan wawasan kebangsaan ini. Rektor UIN Sunan Karim sinkronisasi Anies Baswedan dan Sandiaga Uno seharusnya tidak langsung disampaikan ke Pemprov DKI Jakarta. Gubernur terpilih Anies Baswedan bisa menyampaikan usulan dana untuk program kerjanya melalui DPRD DKI Jakarta. Hal ini disampaikan PLT Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat di Balai Kota usai melayani aduan warga. Jarod berpendapat Gubernur terpilih Anies Baswedan bisa menyampaikan usulan tim sinkronisasi melalui fraksi Gerindra dan PKS di DPRD DKI Jakarta. Jarod juga menambahkan bahwa program Anies juga bisa dimasukkan dalam penyempurnaan APBD tahun 2018 nanti. Hal ini juga terjadi pada pergantian gubernur dari Fauzi Bowo ke Joko Widodo pada tahun 2012 lalu. Duta Besar luar biasa dan pembentukan pansus angket KPK di DPR dibahas dalam rapat Badan Musyawarah. Langkah pembentukan angket nyatanya belum bisa diwujudkan dalam pembentukan pansus karena sikap fraksi di DPR masih terbelah. Dan untuk mengetahui informasi terkini kita akan segera bergabung dengan rekan Jessica Wower. Jessica, bagaimana hasil BAMUS terkait angket KPK tadi? Apa yang membuat DPR belum membentuk pansus? Rencana pembentukan pansus angket nyatanya tidak bisa dilakukan atau belum bisa dilakukan karena ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dari rapat Badan Musyawarah tadi menghasilkan keputusan seperti hal yang sudah disampaikan tersebut. Di antaranya adalah pertama, hingga pada hari pertama persidangan tidak ada satupun dari 10 fraksi yang mengirimkan perwakilan untuk dimasukkan sebagai anggota pansus angket KPK. Dan poin yang kedua adalah dalam rapat paripurna tadi secara tegas fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menolak pembentukan pansus angket dan menyatakan tidak akan mengirimkan anggota atau perwakilan anggota sebagai anggota pansus angket. Sehingga tadi dalam rapat Badan Musyawarah, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menyatakan bahwa pansus angket belum bisa dibentuk. Hal ini juga menyesuaikan dengan adanya poin dalam peraturan atau tatib DPR pasal 171. Dalam hal tersebut atau dalam tatib DPR menjelaskan bahwa pembentukan pansus angket bisa dilakukan apabila mewakili semua unsur fraksi. Apakah ini tandanya pansus angket KPK yang ada di DPR bisa dikatakan layu sebelum berkembang? Saya akan menanyakan secara langsung kepada Wakil Ketua DPR RI, Pak Taufik Kurniawan. Selamat sore, Pak Taufik. Sore, Assalamualaikum. Ya. Pak Taufik, apakah ini bisa dikatakan pansus angket layu sebelum berkembang? Mengingat belum dilaksanakan pembentukan pansus, namun nyatanya fraksi-fraksi yang awalnya cukup keras menyuarakan pembentukan angket terhadap KPK ini tidak mengirimkan anggotanya sebagai anggota pansus, Pak. Jadi begini ya,
hasil dari rapat pengganti BAMUS, ya, itu kan merupakan suatu proses prosedural, ya, proses mekanisme sesuai dengan tertib dan MD3. Sehingga harapannya tentunya apapun yang sudah diputuskan di dalam rapat paripurna pasti tidak lanjutnya ada di rapat pengganti BAMUS. Nah, pada saat rapat paripurna terakhir, ya, pada saat penutupan masa sidang, DPR terlepas dari suasana kebatinan apapun, ini kan sudah diputuskan adanya rapat yang menghasilkan dibentuknya pansus angket tentang KPK. Ya. Sehingga setelah masa persidangan dibuka, baru pada hari ini itu dilaksanakan rapat pengganti BAMUS yang sebetulnya kita harapkan semua sesuai dengan hasil rapat paripurna terakhir tentang pembentukan pansus KPK itu, seluruh fraksi sudah menyampaikan usulan nama-nama calon anggota fraksinya sebagai calon anggota pansus angket KPK. Tapi ternyata sesuai dengan penjelasan dari Pak Sekjen, ya, yang saya langsung minta sampaikan, dilaporkan di dalam BAMUS bahwa sampai hari ini belum ada satu fraksi pun yang menyampaikan usulan nama terkait pembentukan pansus angket KPK. Hanya ada satu catatan, yaitu fraksi PKS yang dengan tegas menolak dan tidak akan mengirimkan anggotanya sebagai anggota pansus angket KPK. Itu juga sudah dipertegas di dalam rapat paripurna, ya. Sehingga kita dalam hal ini pimpinan kita hanya bisa memfasilitasi segala sesuatu hal yang terkait dan prosedural sesuai dengan mekanisme yang ada di dalam ketentuan tatip dan MD3. Jika tadi sudah ada satu fraksi yang secara tegas menolak tidak akan mengirimkan perwakilan ke dalam pansus angket begitu, apakah ini bisa dikatakan pembentukan pansus angket secara otomatis gugur, Pak? Karena mengingat dalam ketentuan pasal 171 tersebut, pansus angket harus diwakili oleh semua unsur fraksi. Dalam hal ini pimpinan tidak boleh mendahului, ya, keputusan dari apa yang rencananya nanti akan diputuskan, ya. Sehingga pimpinan dewan semuanya kolektif kolegial hanya bisa bersandar pada aturan main, yaitu mekanisme dan tatip dan MD3. Kemudian yang kedua, tadi disepakati bahwa kita akan menunggu sampai dengan rapat pengganti BAMUS berikutnya terhadap usulan masing-masing fraksi. Ya, kita lihat saja nanti bagaimana kondisi terakhir pada saat rapat pengganti BAMUS berikutnya sesuai keputusan dari seluruh pimpinan fraksi. Hadir lengkap tadi 10 fraksi yang minta persetujuan untuk diundur waktunya sampai dengan rapat pengganti BAMUS berikutnya. Ya. Baik, terima kasih Pak Taufik atas waktunya. Demikian wawancara kami dan juga pernyataan secara tegas dari pimpinan DPR terkait dengan bagaimana sebenarnya nasib pansus angket KPK, bahwa nanti DPR untuk sementara waktu menunda pembahasan pembentukan pansus angket dan akan dilakukan kembali komunikasi pada pekan depan dalam rapat konsultasi pengganti BAMUS. Nanti pada saat rapat pengganti BAMUS tersebut akan diputuskan apakah nasib pansus angket akan bisa berlanjut atau adakah fraksi yang kembali berubah pemikiran dengan mengirimkan unsur perwakilan ke dalam rencana pembentukan pansus angket KPK tersebut. Demikian Fitri, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Jessica Wowo dengan perbincangannya dengan Wakil Pimpinan DPR Taufik Kurniawan terkait pembentukan pansus angket KPK.